Selamat datang di materi fisika dasar, yaitu bagian listrik dan magnet. Pada kali ini kita akan berbicara tentang muatan dan interaksinya. Kita mulai dulu dari apa itu muatan dan bagaimana interaksinya. Jika kita berbicara tentang sebuah partikel atau suatu benda, tentu saja dia memiliki sebuah kuantitas fisis yang menjadi ciri dari partikel atau benda tersebut. Eh, Ciri yang pertama yang paling banyak dikenal itu adalah suatu partikel atau benda tentu saja memiliki sebuah massa, dan massa ini akan dipengaruhi oleh gaya yang disebut dengan gravitasi. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah partikel, lalu ada sebuah gaya eh, gaya gravitasi yang arah ke bawah, itu maka nanti partikel ini akan bergerak ke bawah. eh, Juga kalau misalkan arah dari gravitasinya itu berubah, maka nanti arah dari si partikel ini bergerak itu akan berubah juga. Ya, jadi pengaruhnya itu terhadap gravitasi, di mana gravitasi berada, maka si partikel itu akan bergerak ke sana. Jika kita lihat dari sisi massanya. Ini contoh lagi, kalau misalkan banyak partikel lalu dia berada di sekeliling sebuah gravitasi yang cukup tinggi seperti bumi, itu maka nanti dia akan tertarik ke arah pusat dari gravitasi yang ada atau yang terdekat di sekitarnya itu. Lalu sifat yang kedua dan yang ketiga yang ada dalam sebuah partikel atau bahan itu adalah muatannya. Muatan itu disimbolkan oleh Q. Lalu yang ketiga adalah spin yang disimbolkan oleh S. Jadi tiga buah sifat ini adalah sifat yang biasanya ada pada sebuah uh, partikel atau benda. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang berhubungan dengan muatan dan spin, karena bahan bahasannya itu adalah listrik dan magnet. Nanti berhubungan dengan yang mempengaruhinya itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi kalau misalkan muatan itu nanti akan dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik bagian medan listriknya. Lalu kalau misalkan untuk yang spin atau sifat magnetnya itu nanti akan dipengaruhi oleh medan magnetnya atau B. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah suatu gelombang yang memiliki dua buah sifat yang bergerak bersamaan, yaitu medan listrik dan medan magnet. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana si muatan dan spin itu bergerak uh, kemana gitu. Kita mulai dulu dari sifat muatan. Uh, Terdapat beberapa muatan dalam sebuah partikel atau benda, yaitu muatan positif atau muatan negatif. Sebetulnya ada satu lagi muatan netral, tapi ini bisa disebut dengan tidak memiliki muatan. Tapi kita akan bahas saja di sini. Jadi kalau misalkan ini contohnya kita memiliki sebuah atom, itu tentunya di inti atomnya itu ada muatan positif dari proton dan muatan netral dari neutronnya. Lalu elektron yang memiliki muatan negatif ini akan mengelilingi inti dari atom itu sendiri. Satuan dari muatan itu menggunakan satuan yang bernama Coulomb atau C. Itu jadi kalau elektron itu berarti muatannya satu. Kalau satu buah elektron itu nanti muatannya bisa kita sebut dengan kalau dalam satuan Coulombnya itu adalah minus 1,6 kali 10 minus 19 Coulomb. Kalau muatan positif dari proton itu positifnya dari yang sebelumnya. Ini sama 1,6 10 minus 19 Coulomb. Sedangkan untuk yang netral atau neutron ini muatannya 0. Nah, awal mula dari bagaimana ketika kita mendekatkan dua buah muatan yang berbeda itu pasti akan menimbulkan sebuah interaksi. Interaksi yang pertama kali diteliti secara detail itu adalah oleh Charles Augustin de Coulomb. Uh, Coulomb ini meneliti bagaimana dua buah uh, seperti logam itu yang kalau diberi muatan yang berbeda itu bagaimana sih interaksinya,
apakah dia akan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak. Jadi setting yang digunakan oleh Coulomb ini disebut dengan Coulomb torsion balance. Bentuknya itu seperti ini sketsa asli dari Coulombnya. Jadi ada sebuah tabung di dalamnya di sini. Ini supaya mudah melihatnya, ini menggunakan kaca. Lalu ada dua buah muatan yang merah ini nanti bisa diberi biasanya bukan biasanya, memang ini adalah sebuah bola besi yang memiliki muatan positif. Lalu di sini ada sebuah muatan yang nanti kita bisa berikan nilainya apa. Tapi ini dalam bentuk bola tembaga. Bola tembaga ini bentuk sebagai seperti dua ini harus seimbang, lalu diikat pada sebuah seperti tali sehingga nanti dia bisa berotasi mendekati atau menjauhi dari muatan yang merah ini. Lalu yang kuning ini itu skalanya. Jadi kalau misalkan kita beri muatan lalu kita dekatkan, kira-kira dia menolak sejauh apa sih gitu terhadap jaraknya itu. Jadi nanti setelah diteliti, ternyata kalau kita memiliki muatan yang sama itu nanti logam besinya itu antara besi dan tembaganya itu akan saling tolak menolak, dan nanti sejauh apa itu dia menolaknya itu nanti akan ketahuan. Lalu kalau muatannya berbeda itu akan tarik menarik dan menempel seperti itu. Nah, dari percobaan Coulomb itu, yang tadi torsion balance itu, Coulomb mempropos sebuah persamaan yang disebut dengan hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb itu menyatakan bahwa kalau kita memiliki dua buah muatan, Q1 dan Q2 gitu, bagaimana sih gaya yang menyebabkan dua buah muatan ini terhadap jaraknya gitu. Jadi intinya adalah seperti itu. Jadi sebentar, saya dulu. Si Q1 dan Q2 ini bisa positif atau bisa negatif. Nanti kita teliti bagaimana sih efek dari dua buah muatan ini terhadap jarak yang ada di sini. Jadi apakah menolaknya jauh atau semakin ya maksudnya jika jaraknya itu dekat atau jauh, itu bagaimana sih pengaruhnya terhadap gaya yang disebabkannya. Seperti itu. Awal mula dari persamaan Coulomb itu adalah seperti ini, di mana pengaruh dari dua buah muatan terhadap jaraknya itu dikalikan sebuah konstanta Coulomb yang dipropos oleh Coulomb itu. Pada saat itu Coulomb tidak tahu apa sih sebetulnya yang mempengaruhi dari konstanta Coulomb ini, tapi memang ada sebuah nilai yang perlu dicantumkan di sini sehingga nanti sifatnya itu cocok dengan apa yang dinyatanya gitu. Tapi setelah diteliti lagi, ternyata K ini adalah bisa kita urai menjadi 1/4 pi kali epsilon 0, di mana epsilon 0 ini adalah kita sebut dengan permitivitas vakum, yaitu sifat yang memperlihatkan seberapa mudah partikel dipengaruhi oleh medan listrik. Jadi bisa semakin mudah atau semakin tidak mudah gitu. Jadi bahasanya. Nah, untuk epsilon 0 ini ada nilainya, yaitu 8,8541 10-12 farad per meter. Lalu untuk kalau untuk yang konstanta Coulomb ini, kalau dikalikan ini nanti nilainya akan 8,9 kali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi setelah diteliti dan memiliki nilai, maka yang sebelumnya itu kita hanya melihat tolak menolak, muatan yang sama itu tolak menolak, dan muatan yang berbeda itu tarik menarik. Tapi sekarang kita bisa tahu bahwa kalau muatannya sama itu maka gayanya itu akan menjadi positif atau tolak menolak. Kalau muatannya berbeda itu gayanya akan menjadi negatif dan tarik menarik. Seperti itu. Ini contohnya kalau kita memiliki sebuah beberapa muatan seperti ini. Ini ada yang negatif, ada yang positif, positif, negatif. Jadi kalau misalkan kita meneliti bagaimana sih gaya yang diakibatkan antara dua buah muatan yang sama, itu nanti hasilnya akan tolak menolak. Jadi kalau kita dekatkan maka ada sebuah gaya yang menolak
menjauhi dari dua buah muatan yang sama seperti ini. Tapi lain halnya kalau kita melihat dari dua muatan yang berbeda seperti ini, maka gaya yang disebabkan itu akan tarik-menarik, saling mendekati. Tapi lain halnya kalau misalkan kita tempatkan sebuah muatan yang netral, maka nanti tidak akan ada interaksi karena muatan netral tidak dipengaruhi oleh muatan positif atau negatif. Seperti itu. Dari penelitian torsion balance dari Coulomb, untuk yang eksperimen modernnya itu yang sekarang banyak dilakukan untuk melihat bagaimana sih sebetulnya interaksi antara dua buah benda yang memiliki muatan tertentu, itu biasanya menggunakan hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Coulomb, tapi di sini kita hanya menggantungkan sebuah benda, nanti benda lain didekatkan untuk melihat bagaimana sih interaksinya, apakah menolak atau tarik menarik gitu. Jadi nanti di sini bisa berotasi, bisa berputar. Kalau misalkan ternyata muatannya sama, nanti berputar menjauhi. Kalau muatannya berbeda, nanti berputar mendekati. Seperti itu. Untuk setting muatan negatif biasanya digunakan karet yang terlebih dahulu telah diusap menggunakan bulu binatang. Ini bulu binatangnya bisa apa saja biasanya. Tapi biasanya yang bulunya cukup banyak seperti bulu kucing atau bulu kelinci, ya seperti itu. Nanti dia akan menghasilkan muatan negatif. Lalu untuk muatan positifnya itu biasanya kaca yang telah diusap oleh kain sutra, dia akan menghasilkan sebuah muatan positif. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang pertama, karena karet dengan karet yang sudah dibuat menjadi memiliki muatan negatif, nanti maka ini akan menghasilkan gaya tolak menolak. Seperti itu. Karet yang di sini akan berotasi menjauhi dari karet yang ini. Lalu yang selanjutnya, kalau misalkan kita juga menggunakan muatan yang sama tapi positif, yaitu kaca, maka ini juga masih tolak menolak dan berotasi atau berputar menjauhi dari gelas kaca yang ini. Nah, ini untuk yang kasus ketika muatannya berbeda, yang digantung ini adalah gelas kaca yang memiliki muatan positif dan didekatkan oleh sebuah karet dengan muatan negatif, maka nanti akan tarik menarik dan rotasinya dia akan berputar semakin mendekati dari karet ini. Seperti itu. Ini eksperimen yang digunakan di di lab fisika dasar biasanya seperti itu. Tapi memang di sini dia tidak menyertakan ukuran dari seberapa jauh dia akan berotasi gitu. Ini hanya untuk memperlihatkan bahwa ketika muatan yang sama didekatkan akan tolak menolak, kalau muatan yang berbeda akan tarik menarik. Nah, muatan itu memiliki sebuah sifat yang disebut dengan kuantisasi muatan. Maksudnya adalah bahwa semua muatan yang teramati terbentuk dalam satu bilangan bulat muatan E. Maksudnya adalah seluruh partikel atau benda yang ada di bumi atau dimanapun gitu. Entah kalau dimanapun, ini lebih fokus ke bumi gitu ya. Nilainya itu terkuantisasi. Maksudnya adalah nilai dari muatan itu hanya bilangan bulat, bisa positif atau negatif dari muatan, satuan muatan. Satuan muatan biasanya digunakan E, itu ya nilai dari muatan elektron gitu. Jadi hanya ada satu muatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, atau -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Tapi tidak ada misalkan 1,2 E gitu. Jadi itu tidak ada. Khusus untuk partikel yang berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, muatan juga memiliki sifat kekalahan muatan. Jadi muatan itu akan tetap sama dari waktu ke waktu. Dia memang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain, tapi secara total itu nilainya pasti akan tetap sama.
Kecuali ada manipulasi yang menyebabkan dia bergerak ke lebih jauh lagi. Tapi kalau misalkan lebih jauh lagi, tentu saja sistemnya harus yang diamati harus menjadi lebih besar. Jadi jumlah muatan dari dua objek akan tetap sama karena muatan itu bersifat kekal. Dan ini disebut dengan hukum kekekalan muatan atau law of conservation of charge. Seperti itu. Salah satu contoh tentang kekekalan muatan itu adalah yang disebut dengan particle pair creation. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah atom yang di sini, lalu kita tembakkan di intinya menggunakan sinar gamma, maka dia akan menghasilkan sebuah pasangan partikel. Partikelnya yaitu yang pertama elektron. Elektron itu ya 1e tapi muatannya negatif, dan pasangannya itu adalah positron yaitu elektron positif yang muatannya positif. Jadi ini adalah pasangan muatan yang asalnya sinar gamma ini adalah netral. Ketika ditembakkan, dia terpisah muatannya menjadi dua buah partikel, dan partikel ini jika ditotalkan tetap 0 gitu. Plus dan minus ditambahkan menjadi 0. Ini bentuk dari eksperimen aslinya. Jadi ketika di sini intinya, ini ketika pertama kali di sini sinar gammanya mengenai inti dari suatu atom, lalu dia akhirnya menghasilkan dua buah pasangan partikel yaitu elektron dan positron yang melingkar seperti ini, berputarnya seperti spiral seperti ini. Tapi ada juga yang lepas memang, dan nanti mungkin dia akan memutar lagi di waktu tertentu seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.